Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qaidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengucapkan tahmid sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan perkenan dan doa kita boleh berjumpa kembali di tempat yang mulia ini pada waktu yang penuh rahmat, yang penuh berkat. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas dan amal ibadah kita walaupun sedikit tapi berterusan akan menjadi sebab untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan berkatnya di dunia dan di akhirat kelak, sehingga kita boleh berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para sahabat dan juga orang-orang saleh insyaallah. Malam hari ini kita akan membaca surah Al-Mudaththir, yaitu surah yang diturunkan dalam urutan keempat daripada ayat-ayat atau surah-surah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir. Shadaqallahul azim. Tujuh ayat itu. 7 ayat ini diturunkan kali yang keempat, atau dengan urutan yang keempat diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita maklumi, yang pertama adalah 5 ayat dari surah Al-Alaq, kemudian daripada surah Al-Qalam, kemudian dari surah Al-Muzammil yang kita baca minggu lepas, dan yang keempat ini adalah Al-Mudaththir. Muzammil dengan Mudaththir sama, artinya orang yang berselimut. Karena Rasulullah SAW ketika menerima ayat ini dalam keadaan berselimut dua-dua. Hanya yang membedakan keduanya, kalau yang pertama Al-Muzammil ini persiapan Rasulullah SAW dari sudut rohaninya, dari sudut dalaman, dari sudut spiritual, itu yang Al-Muzammil, karena disiapkan dengan tahajud, dengan sembahyang malam. Tahajjud bihi nafilatan laka, yang kita sudah bincangkan minggu lepas. Jadi persiapan rohaninya, persiapan untuk memperkuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu malam. Nah, selepas itu baru turunlah yang 7 ayat surah Al-Mudaththir ini, yaitu firman-Nya, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang sedang berselimut, kum fa'anzir, berdirilah dan berikanlah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agung-agungkanlah, wa siyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkanlah, warrujza fahjur, segala keburukan, segala kekejian kamu mesti jauhi, wala tamnun tastakthir, dan janganlah kamu mengharap sesuatu yang engkau berikan, engkau akan mendapatkan lebih banyak lagi. Wa rabbika fasbir, dan kepada Tuhanmu engkau mesti bersabar. Itu 7 ayat dari surah Al-Mudaththir yang dikatakan dia turun, dia di urutan yang keempat.
Ini urutan yang keempat. Sedangkan dalam urutan mushaf yang ada bersama kita, ia di urutan ke-74. 74 di juzuk ke-29. Nah, juzuk 29. Mananya di akhir. Karena Quran kan ada 30 juzuk. 30 juzuk. Nah, ini surah Al-Muddathir di juzuk ke-29. Urutan dalam mushaf ia 74 atau di nomor ayat surah nomor 74. Sedangkan jumlah ayatnya ia jumlahnya 56 ayat. 56 ayat. Baik. Sekarang kenapa ia disebut sebagai surat yang keempat atau ayat atau Al-Quran yang di urutan keempat? Karena kalau kita lihat ada beberapa riwayat yang menyebutkan ia di dalam surah yang kedua diturunkan. Tetapi ia kita tahu dia ini 56 ayat. 56 ayat tapi tidak diturunkan sekaligus. Tidak diturunkan sekaligus. Kalau misalnya diturunkan sekaligus, nanti ada sesuatu yang belum berlaku kepada Rasulullah tapi sudah diceritakan. Biasanya suatu yang kejadian dengan Rasulullah barulah diceritakan kemudian. Baru turun ayat. Yang ini ada belum terjadi, belum berlaku. Misalnya kisah Umayyah bin Khalaf itu yang menghina mencaci Rasul belum berlaku itu. Dalam surah ini sudah ada. Artinya ayat-ayat yang berkaitan dengan yang belum berlaku itu belum diturunkan. Makanya yang diturunkan hanya 7 ayat saja. 7 ayat yang pertama dari 56. Dari 56 ayat yang ada di dalam surah Al-Muddathir. Nah, makanya kalau kita perhati memang ia sesuai. Ayat yang di Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Itu kejadiannya untuk meminta atau memerintahkan kepada Rasulullah agar Rasulullah pada waktu malam ia bertahajud, mendekatkan diri kepada Allah. Itu waktu surah Al-Muzammil. Muzammil orang yang berselimut atau disebutnya. Mesti kalau kamu malam hari maka bangunlah untuk kamu mendekatkan diri kepada Allah dengan tahajud. Sama ada separuh malamkah atau kurang daripadanya atau lebih daripadanya. 1/3 atau 2/3. Itu kamu malam, bangun malam, mempersiapkan diri kamu. Tetapi yang ini Al-Mudaththir ini tidak. Selepas dipanggil wahai orang yang berselimut, kum fa anzir. Ayat yang keduanya, kum berdirilah, bangunlah fa anzir dan berikanlah peringatan. Mulai di sini permulaan daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu pertama Iqra masih belum, masih diberitahu bahwa Rasulullah baru dilantik menjadi rasul, baru Rasulullah baru dipilih oleh Allah menjadi rasul, begitu. Selepas disuruh Iqra membaca, maka Rasulullah disuruh untuk menulis. Mananya berkaitan dengan tulisan, walaupun Rasulullah tidak boleh menulis. Jangankan menulis, membaca juga Rasulullah tidak boleh. Ma ana biqari, kata Rasulullah kepada malaikat Jibril, aku tidak boleh baca. Tetapi agama Islam mengedepankan baca. Selepas kamu baca, tulis. Selepas kamu baca, tulis, diungkayahkan agar tulisan atau bacaan yang kamu baca itu akan terrekod, akan terkenang, akan diingat, akan selalu kekal dengan tulisan tersebut. Makanya ayatnya Iqra, kemudian yang kedua Nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi ajaran agama Islam mengajarkan itu betul-betul membaca dan menulis. Nah, selepas membaca dan menulis tersebut, apa yang diperlukan? Kamu dekatkan diri kepada Allah pada waktu malam. Malam yang kita sudah bagikan minggu lepas, misalnya malam itu berlaku ada 8 jam, kalau separuh berarti 4 jam kamu dekatkan diri kepada Allah. Atau kurang darinya misalnya 2 jam, atau lebih darinya misalnya 6 jam. Itu dekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian kamu akan menjadi orang kuat. Kamu menjadi orang yang boleh tahan dalam kehidupan selanjutnya.
Maka dari itu selepas kamu kuat pada waktu malam berdekatan dengan Allah, maka siang hari kamu kum fa'anzir. Bangunlah dan berikanlah peringatan. Mulai di sini tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam riwayat dikatakan selepas diturunkan al-alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima ayat Quran lagi beberapa hari. Ada yang mengatakan 14 hari. Jadi pada Ramadan Rasulullah mendapatkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah, utusan Allah, dan aku Jibril. Selepas itu tidak turun lagi Jibril. Sehari, 2 hari, 3 hari Nabi Muhammad rindu. Ini siapa yang kemarin? Betulkah saya dilantik? Betulkah saya dipilih? Masih ada pertanyaan-pertanyaan. 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari, sehingga pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Dikatakan oleh sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir ibni Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkisah sambil bersabda, ketika aku diturunkan kepadaku ayat wahyu, kemudian beberapa lama aku tidak menerimanya, dan pada suatu hari aku melihat ada sesuatu sosok manusia yang mana dia duduk di atas kursi. Duduk di atas kursi yang mana kaki kanannya di sebelah barat dan di kaki kiri sebelah timur. Dengan badan yang begitu besar. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berasa takut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasgerun melihat. Dan kata Rasulullah, aku berjalan di kota Mekah tersebut, ada yang memanggil aku, Muhammad. Aku lihat ke kanan, tidak nampak siapa-siapa. Aku lihat ke kiri, tidak ada siapa. Aku lihat di depan, tidak ada orang. Aku lihat di belakang, tidak ada. Ketika aku tengadahkan kepala di atas, aku lihat makhluk itu. Yaitu begitu besar, duduk di atas kursi dengan kakinya di ujung barat dan timur, dan memanggil aku, Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. Engkau utusan Allah dan aku Jibril. Maka dari Rasulullah berasa takut karena melihat makhluk yang begitu besar. Makanya terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah Khadijah. Sambil berkata, dassiruni, zammiluni, selimutilah aku. Tapi sebelum diselimutkan oleh Khadijah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibasuh dulu badannya supaya sejuk. Dibasuh badannya, takut mungkin karena meriangkah terus panas badan, makanya dibasuh oleh Khadijah. Badan Rasulullah selepas dibasuh baru diselimuti oleh Khadijah radhiyallahu anha. Tapi ketika diselimut tersebut, maka Jibril turun dengan ayat ini. Ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang sedang berselimut. Dipanggil Rasulullah sedang berselimut. Turunlah ayat 7 ini. Wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah engkau, jangan kamu tidur, karena sekarang tugas kamu sudah bermula. Beberapa waktu lalu engkau disuruh membaca, kemudian melihat bagaimana penulisan, dan waktu malam kamu dekatkan diri kepada Allah, maka hari ini, siang hari ini, kamu bangun dari tidur dan memberikanlah peringatan. Karena itu menjadi tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah sudah menjadi nabi, ada tugas. Tugasnya sangat besar, tugasnya maha berat. Maka dari itu 7 ayat ini sesuai untuk tugas itu. Ketika melaksanakan, ketika mengemban tugas tersebut, maka Rasulullah mesti ada 7 ayat ini. Mesti ada 7 ayat. Waktu yang Muzammil masih untuk dirinya Rasul, diri sendiri. Diri sendiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mendekatkan diri kepada Allah waktu malam, hanya untuk diri Rasul. Tetapi yang ayat Mudaththir ini untuk semua manusia dan juga untuk kita yang melakukan di dalam melaksanakan tugas kita di dakwah. Mesti ada yang 7 ayat ini pada diri seorang dai, pada diri seorang pendakwah. Mesti ada yang ada 7 ini
Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahukan oleh Allah mesti ada yang seperti itu. Yaitu ada 7 ayat. Jadi itulah. Maka di sini mula berdakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mulai dari situ tidak pernah rehat, tidak pernah tidur banyak, tidak pernah bersantai misalnya, tidak pernah leha-leha duduk-duduk, tidak pernah. Mulai dari situ sampai Rasulullah meninggal dunia pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Tidak pernah rehat. Rasulullah bertugas. Dari awal diturunkan ya ayyuhal muddatsir. Itu pada tahun umur Rasulullah berumur 40 tahun. Nah, itu pada tahun 571. Nah, itu yang ada Rasulullah di 600. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan 610. Mulai dari sana Rasulullah tidak pernah berehat. Rasulullah selalu berdakwah. Nah, dengan adanya kali katakan ya ayyuhal muddatsir. Di sini dalam bahasa Arab ketika manggil seseorang dengan sifatnya itu namanya istilahnya mulatafah. Mulatafah artinya apa namanya? Kasih sayang, lemah lembut kepada orang yang dipanggil. Misalnya seorang suami panggil istrinya kan panggilnya yang misalnya seperti gitu kan, tidak dipanggil nama. Begitu istri panggil suaminya panggil bang. Seperti tidak panggil nama. Itu namanya mulatafah. Ini juga Nabi Muhammad tidak dipanggil ya Muhammad yang sedang tidur, tidak. Wahai Muhammad tidak dipanggil. Tetapi dipanggilnya disuruhnya apa? Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang sedang berselimut. Di sini tanda apa? Tanda kedekatan. Tanda kedekatan, tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memanggilnya dengan sifat tersebut. Itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah pada sahabat-sahabatnya. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat menantunya Sayyidina Ali di masjid. Masjid inilah masjid di Madinah. Sebesar ini masjid Madinah. Ini 30x30 kan. Nah, sebesar ini waktu masjid awalnya. Jadi Rasulullah keluar dari rumah, tengok di masjid ada Sayyidina Ali tidur di masjid. Nah, kenapa? Dikatakan dia gaduh sama Fatimah. Kan rumah Rasulullah kan dekat gitu. Masjid begini, rumah Rasulullah di sana. Kalau sana kiblatnya, rumah Rasulullah di sana, ini rumah Aisyah, di belakangnya rumah Saudah, di sebelah sininya rumah Fatimah. Semua istri Rasul kan semuanya tinggal di situ. Nah, kalau ini masjid Madinah lah kan. Jadi Rasulullah, Sayyidina Ali sedang tidur, tak tahu di mana tidurnya, sini kan di sana. Tapi waktu itu belum ada ekon, belum ada ekon, belum ada apa. Jadi Ali jadi apa? Dia lihat Sayyidina Ali kenapa bergaduh dia sama istrinya, sama Fatimah sampai tidurnya di masjid. Biasa gitu suami juga kalau gaduh. Rasulullah memanggil Ali tidak, wahai Ali, tidak. Dipanggilnya dengan apa? Ya Aba Turab. Wahai bapak tanah, bangun. Tidak dipanggil ya Ali, wahai Ali bangun, tidak. Ya Aba Turab dipanggilnya. Wahai bapak tanah. Tanah-tanah Sayyidina Ali begitu. Apa yang dikatakan. Begitu juga Huzaifah. Huzaifah sahabat Nabi ketika dipanggilnya bukan Huzaifahnya. Tapi dipanggilnya apa? Ya Roman. Ya Roman. Karena dia namanya Huzaifah ibn Yaman. Dipanggil oleh Rasulullah ya Roman. Bukan ya Huzaifah. Sebagai tanda kasih gitu. Tanda mulatafah. Halus, lemah lembut. Ini juga ya ayyuhal muddatsir. Tidak dipanggil ya Muhammad. Tidak ada dalam Al-Quran ayat yang memanggil Nabi Muhammad dengan namanya. Tidak ada, tidak dijumpa. Tapi nabi-nabi lain ada. Ya Adam, ya Nuh, ya Isa, ya Musa ada dalam Al-Quran. Tapi Nabi Muhammad tidak ada. Dipanggil Nabi Muhammad dengan julukannya, dengan nama Muddatsir. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Dipanggilnya dengan wa ayyuhan nabi. Tidak disebut dipanggil dengan namanya. Ini juga tidak panggil dengan nama. Dipanggil dengan apa? Keadaan Rasulullah yang sedang tidur berselimut. Ya ayyuhal muddatsir. Tanda mulatah.
lemah lembut Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mengemban tugas yang maha berat, tugas yang maha besar. Agar Allah Subhanahu wa taala memanggilnya dengan mulafafah, lemah lembut. Yang pertama sekali orang itu sedang tidur, sedang berselimut, maka dipanggil, wahai orang yang bersih, kamu bangun. Jangan tidur. Jangan tidur. Kamu bangun, kum. Disebutnya dengan kum. Dan apa tugasmu? Fa'anzir. Tugasmu adalah memberi peringatan. Memberi peringatan kepada siapa? Kepada manusia. Pada manusia. Yang mana ketika itu manusianya berada di Mekah. Yaitu orang-orang Mekah. Orang-orang Quraisy. Itu tugasmu. Bangun dan berikanlah peringatan kepada mereka. Yaitu orang-orang Quraisy. Katakan fa'anzir daripada karena tugas Nabi dan Rasul itu dua. Mereka ini adalah tugasnya adalah mubasyir dan munzir. Memberi berita gembira dan memberi juga berita yang peringatan. Itu tugas Nabi, hanya dua. Basyiran wa nadhira. Hanya tidak ada perintah, tidak ada mengumpulkan duit kah, tidak untuk menjadi raja kah, tidak untuk menjadi orang paling kaya, tidak. Kerja Nabi dan Rasul hanya dua, yaitu memberi berita gembira, basyir, dan juga memberi peringatan. Di sini dikedepankan fa'anzir. Berilah oleh engkau peringatan kepada manusia. Peringatan apa? Peringatan tentang hari kiamat. Peringatan tentang apa yang berlaku, yang akan berlaku nanti selepas hari kiamat. Di sana ada surga dan di sana ada neraka. Ingatkan mereka akan dua perkara tersebut. Kamu beriman kepada Allah, kamu masuk surga. Kamu tidak beriman kepada Allah, kamu masuk neraka. Itu tugas Rasulullah ke depannya. Itu tugas Rasulullah untuk fa'anzir, memberikan peringatan. Tersebut. Dengan memberi peringatan tersebut, apa yang akan kamu mesti lakukan? Yaitu warabbaka fakabbir. Tugasmu adalah memberi peringatan dan bermula peringatan tersebut yang mesti kamu lakukan pertama sekali adalah takbir. Yang mesti kamu lakukan pertama sekali adalah takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika kita sembahyang, kita ucap pertama Allahu Akbar. Ya kan? Pertama kita ucapkan Allahu Akbar, takbir, yaitu wa rabbaka fakabbir, takbir. Ketika hari raya Idul Adha, takbir. Ketika kita berada dalam haji dan umrah, kita juga ada takbir di sana. Kita melakukan perkara-perkara sembahyang, ketika takbir, ketika akan ruku takbir, bangun dari ruku takbir, bangun dari sujud takbir, takbir semuanya. Makanya selepas engkau tugasmu adalah memberi peringatan. Untuk memberi peringatan tersebut, pertama sekali yang kamu disebut adalah Allahu Akbar. Pertama yang kamu akan sebut. Bukan, tidak disebut tauhid dulu, belum tauhid. Karena nanti tauhid nanti. Sekarang tugas kamu hanya mengagungkan Allah. Yang mana orang-orang musyrik juga percaya pada Allah. Percaya, tetapi mereka sesat. Percaya pada Allah tapi sesat. Makanya dijadikan berhala, dijadikan Al-Lata, dijadikan Al-Uzza, dijadikan Hubal, dijadikan Manasa, nama-namanya begitu. Karena apa? Karena mereka percaya juga pada Allah. Ketika dikatakan la yaqulunallah, siapa kamu tahu mereka siapa Tuhan kamu? Atau mereka akan berkata Allah, Allah 5 kali di dalam surah Syuara. Kita jumpa di sana. Maka di sana dikatakan fakabbir. Tugas kamu adalah takbir, yang pertama sekali takbir. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena Dia yang menciptakan kamu, Dia yang memberikan kehidupan kepada kamu, Dia yang memberikan segala sesuatunya kepada kamu. Dia boleh mengambil balik daripada kamu. Itu takbir, kabir. Allahu Akbar. Pertama, sudah memberi peringatan, maka ucapkan takbir.
Ketika mengucapkan takbir, badan kamu bukan dalam keadaan yang kotor. Badan kamu bukan daripada badan yang bermaksiat, bukan. Tapi badan kamu adalah wasiyabaka fatahhir. Wasiyabaka fatahhir, dan bajumu bersihkanlah. Artinya ketika berdakwah, jangan kita berdakwah dengan berpakaian yang kotor, dengan berpakaian yang tidak elok. Tapi di sini katakan siyabaka, bajumu. Karena orang-orang musyrik Mekah, kebiasaan mereka ini dia pakai baju biasa saja. Tidak bersih, tidak ada keelokannya, tidak ada. Mereka pakai begitu saja, kotor-kotor. Makanya Rasulullah ini ketika engkau nanti akan berdakwah, engkau mesti memakai pakaian yang bersih. Pakaian yang bersih. Maka dari itu ketika hijrah Rasulullah SAW dilihat oleh Ummu Ma'bad, seorang wanita yang sedang berada di tengah jalan. Memang tempat perjalanan kalau pergi ke Madinah dari Mekah mesti lalu dia punya pondok, dia punya kemah. Jadi Ummu Ma'bad sampai berkata, aku melihat dia yang paling bersih dari 3 orang yang ada. Dari 4 orang dengan penunjuk jalannya, yaitu Uraiqid, dia yang paling bersih. Tapi dia tidak tahu namanya siapa, Ummu Ma'bad ini, seorang wanita. Tapi tidak tahu siapa nama orangnya. Tapi dia lihat dari semua yang paling bersih dia. Maka di sini memang itu sudah diajarkan, diperintahkan oleh Allah. Siapakah bajumu wahai Muhammad? Fatahhir, bersihkanlah. Basuh, bersihkan dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu kita lihat jalan ajaran agama Islam, kebersihan ini sangat diambil kira. Kebersihan sangat diambil kira oleh Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, at-tahuru nisful iman. Kebersihan adalah separuh daripada iman. Tengok bagaimana diambil kiranya kebersihan tersebut. Kalau misalnya umat Islam kotor, jangan salahkan agamanya. Jangan salahkan agamanya. Itu terpulang kepada individu. Karena Rasulullah sendiri diperintahkan di sini, wasiyabaka fatahhir, dan Rasulullah mengatakan mesti kita kalau pergi Jumat, apa yang mesti dilakukan? Berpakaian yang elok, berwangi-wangian. Itu perintah Rasul. Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah memang diperintahkan begitu. Dalam berdakwah, wasiyabaka fatahhir, pakaianmu mesti engkau bersihkan. Basuh, cucikan dengan yang baik. Nah, sesudah dalam keadaan pakaian kamu yang baik, pakaian kamu yang elok, cantik begitu, apa yang akan engkau perlakukan lagi, yaitu warrujza fah. Semua perlakuan yang keji, yang tidak baik, karena rujza ini memang ada beberapa pengertian rujza. Antaranya rujza ini adalah berhala. Berhala itu namanya rujz. Tiga, rujza. Maka itu dikatakan rujza fahjur. Fahjur ini adalah jauhi. Nah, satunya berarti berhala, jauhi. Nabi memang tidak pernah menyembah berhala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah. Begitu juga Sayyidina Ali. Makanya Sayyidina Ali selain radhiyallahu anhu, beliau mendapatkan julukan karramallahu wajah. Kalau kita nanti sembahyang tarawih kan, wa taradau anhu, ketika Sayyidina Ali kan sebenarnya karramallahu wajah. Semoga Allah memuliakan wajah Sayyidina Ali. Karena apa? Sayyidina Ali tidak pernah sujud. Tidak pernah sujud atau tidak pernah menyembah berhala. Makanya sebenarnya karramallahu wajah. Nah, Nabi Muhammad ini tidak pernah. Tapi dikatakan sini warujza fahjur. Kalau dikatakan rujza artinya adalah berhala, tidak sesuai. Karena Nabi tidak pernah. Nah, apa yang ada banyak dari tafsiran, akhirnya dikatakan rujza di sini adalah segala perbuatan yang keji. Segala perbuatan yang keji apa saja. Sama ada yang zahir atau yang batin. Yang zahir ini misalnya keji, menganiaya kah, membunuh kah, memukul, itu zahir. Yang batinnya adalah misalnya hasud kah, dengki kah, itu yang batin. Fahjur, jauhi. Tidak diterukan utruk. Kalau utruk ini masih rendah perintahnya. Jangan kamu lakukan, tinggalkan.
tinggalkan begitu. Kalau ini adalah fahjur, jauhkan. Jauhilah. Artinya dekat pun jangan. Dekat pun jangan, mesti jauh. Seperti minum khamar kan? Minum khamar dikatakan berzina, dikatakan la taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Dekati sudah tidak boleh, apalagi melakukan. Tapi kalau minum khamar fajtanibu, jauhilah. Berbeza itu, dia punya implikasi bahasanya. Ini juga fahjur. Karena dalam surah Al-Isra, orang-orang musyrik Mekah dikatakan dalam Al-Qur'annya ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mereka orang-orang musyrik menjadikan Quran ini mereka tinggalkan, mereka jauhi. Nah, begitu. Jadi mahjur, hajar. Makanya Rasulullah sebutnya hijrah. Fahjur hajar. Hijrah meninggalkan Mekah ke Madinah. Makanya hijrah. Ini juga fahjur. Nah, disebutnya warrujza fahjur. Kemudian sifat, ini sifat maknawiyah. Yaitu ini sebutnya akhlak. Kepada akhlak, yaitu wala tamnun tastakfir. Kalau kamu memberikan sesuatu kepada siapa saja, kamu jangan mengharapkan balasannya yang lebih. Wala tamnun tastakfir. Jangan kamu berharap seperti begitu. Tugasmu hanya amar ma'ruf, nahi munkar. Perintah mengingatkan. Itu saja tugasnya. Kalau kamu memberi sesuatu, jangan kamu mengharapkan dapatan yang lebih. Maka tastakfir, jangan. Nah, dia wala tamnun tastakfir. Ketika kamu memberi, jangan kamu mengharapkan sesuatu yang lebih. Ini ke akhlak. Ini kepada akhlak. Jadi sudah apa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana akidahnya ada. Akidahnya ada, yaitu dari pertama kun fa'anzir wa rabbaka fakabbir, itu akidah. Wa rabbaka fakabbir, tentang diri baju kamu mesti bersih. Wa thiyabaka fatahhir, fatahhir. Dan juga rujza, berhala atau kekejian jangan kamu, ini mulai akhlak. Dan juga kalau kamu memberikan sesuatu jangan mengharapkan yang lebih. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perintah. Jadi dalam dakwah seperti begitu. Kamu dakwah. Bagi ilmu. Jangan mengharapkan sesuatu. Itu yang ada. Wala tamnun tastakfir. Kalau begitu nanti kamu akan kecewa. Makanya Rasulullah tidak pernah minta apa-apa. Rasulullah orang termasuk yang kaya. Ya kan, Rasulullah walaupun katanya Rasulullah miskin, tidak, Rasulullah kaya. Dari pertama sampai meninggal Rasulullah sangat kaya, tetapi kekayaannya tidak digunakan untuk berfoya-foya. Semuanya untuk sedekah, semuanya akan diberikan. Kalau tidak kaya, bagaimana Rasulullah nikah dengan Khadijah? Mahar Rasulullah berapa? 20 ekor unta. Dan juga 500 dirham. 20 ekor unta berapa harga? Kalau seekor unta harganya 3.000, 20 ekor berapa? 60.000. Itu mahar. Rasulullah bagi Khadijah 60.000 ringgit unta tersebut. Kemudian bagi emasnya 500 dirham. 500 dirham ini lebih kurang 50 dinar. 1 dinar sama dengan 4 gram suku. 1 gram 100 ringgit misalnya. Kalau 4 gram berapa? 400 ringgit. Kalau 50 berapa? 20.000 ringgit bagi mahar untuk Khadijah. Makanya Rasulullah kaya di situ. Jangan menganggap kita Rasulullah tidak kaya, tidak. Tapi semua hartanya untuk apa? Sebagaimana Khadijah, semuanya untuk dakwah. Semuanya untuk mengagungkan, untuk dakwah, membesarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kata wala tamnun tastaksir. Jangan kamu mengharapkan memberi sesuatu dengan kamu akan mengharapkan yang lebih. Tastaksir, kasrah, lebih banyak. Jangan. Dan akhirnya wali rabbika fasbir. Ini yang paling penting. Dan bersabarlah. Fasbir, bersabarlah engkau. Makanya Rasulullah dalam berdakwah, Rasulullah sabar itu. Selama 23 tahun dakwah Rasulullah sabar menghadapi apa-apa.
khususnya menghadapi orang-orang karena orang-orang musyrik Mekah. Rasulullah sabar itu. Makanya karena melaksanakan ini. Karena ayat yang terakhir wali rabbika fasbir, dan untuk Tuhanmu kamu bersabarlah. Demi melaksanakan tugas yang dibebankan ke atasmu wahai Rasulullah, maka sepatutnya mestinya engkau mesti bersabar. Fasbir, bersabar. Para ulama ada membagikan 3 jenis sabar. 3 jenis sabar. Di antara ketiga jenis ada yang paling tinggi dan ada yang rendah. Yang paling tinggi adalah sabar melaksanakan perintah Allah. Itu sabar. Ini darjahnya paling tinggi. Karena apa? Karena sabar ini pahalanya tidak ada bilangannya. Sabar tidak ada bilangan. Kalau amal ibadah yang lain ada. Kita sedekah 1 ringgit dapat pahala sampai 700 ringgit. Kita berbuat sembahyang 2 rakaat dapat kebaikan dari 10 sampai 700. Ibadah-ibadah lain. Tetapi sabar tidak ada bilangannya, tidak dikira oleh Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar balasannya tidak dikira oleh Allah. Allah yang akan bagi, tidak tahu berapa. Sama dengan orang berpuasa dan orang pemaaf. Itu 3 orang. 3 kelompok pahalanya tidak dikira. Semuanya Allah bagi. Makanya sabar di sini. Sabar. Yang pertama sabar dalam melaksanakan ibadah ini paling tinggi. Yang keduanya kita sembahyang, kan? 5 waktu, subuh datang ke masjid, sabar tuh. Orang sedang tidur, kita masuk berwudu, pergi sembahyang, kita tahajud, sabar itu dalam taat. Yang keduanya sabar dalam meninggalkan maksiat. Orang lain minum khamar, saya tidak minum. Itu sabar, sabar juga kan. Orang melakukan perbuatan buruk, saya tidak melakukan perbuatan buruk. Itu sabar, sabar dari melakukan maksiat. Itu nomor 2 levelnya. Yang ketiganya sabar karena mendapatkan musibah. Dapat sakit kah, accident kah, itu sabar. Tapi sabarnya rendah itu. Karena memang mesti begitu. Orang sakit kena musibah, accident, dia mesti hospital, mesti tunggu. Dia tidak boleh buat apa-apa. Tidak ada kok dokter kena musibah terus hari itu juga disembuh, mana boleh. Tunggu 2 minggu, 3 minggu gitu. Sabarnya ini mesti terpaksa. Ini juga dapat kesabaran. Maka dari itu disebutnya wali rabbika fasbir. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang kita baca ini, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arzuqna fi hadzal majlis masjid lambak ya Allah, arzuqna minal uquli awfaraha wa minal adhani asfaha wa minal a'mali azkaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaki ajzalaha wa minal sihhati atammaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha ya ajwada man a'ta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.